kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pagi Ibu Nurliana, bagaimana kabar hari ini? Ibu, nanti saya akan melakukan observasi Ibu mengajar Ibu ya. Namun sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 6 ya. Mata pelajarannya? Oh, oke. Jadi untuk observasi kita nanti, apa tujuan pelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Tujuan pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah mendengarkan penjelasan saya sebagai guru. Siswa dapat juga menjelaskan apa arti pelayanan yang baik dan benar. Siswa dapat Menjelaskan juga apa arti pembelajaran, apa arti pelayanan yang baik dan benar. Oke. Yang baik dan benar. Satu itu. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa memahami tata cara melayani dalam ibadah dengan baik dan benar. Siswa memahami Tata cara melayani di dalam ibadah dengan baik dan benar. Jadi dua tujuan pelajaran itu ya. Fokus area pengembangan nanti apa Bu? Area pengembangan yang ingin dikembangkan itu pembelajaran berbicara. Oke, mengembangkan pembelajaran berkomunikasi ya. Nah, untuk pembelajaran berkomunikasi ini apa strategi yang Ibu siapkan? Melakukan kontrol terhadap peserta didik, agar mereka bisa memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan metode saintifik dengan metode pembelajaran PDL. Jadi sebentar lagi boleh nanti saya dulu kelasnya. Sebentar lagi saya akan masuk ke kelas ini. Kita dulu ya. Teman dan adik-adik saya semuanya, kita kepada kita. Saya sapa semuanya dan teman-teman. Shalom. Shalom. Dan kita angkat pujian kita. Kita angkat pujian kita tetap cinta. Tetap cinta. Tetap cinta. Walau badai hangat. Baik. Sudah? Oke, dengarkan namanya dulu. Kasih. Tidak hadir. Lady Pandede. Mega Sylvia. Hadir. Eripina. Hadir. Priscilla. Hadir. Sarah. Tidak hadir. Soteria. Hadir. Philadelphia. Hadir. Enos. Hadir. Dana. Dan Hadir. Oke. Bu, aku.
kita. Sorry. Ibu lupa. Sudah? Oke. Hari apa sekarang, Nak? Hari Kamis. Kamis tanggal 5. Hari Kamis tanggal 5 bulan September tahun 2024. Nah, hari ini kita belajar pokok bahasan kita atau materi kita hari ini adalah saling melayani. Apa? Saling melayani. Saling melayani. Oke. Saling melayani. Buka dulu Alkitabnya. Roma 12. Roma 12. Perjanjian baru. Roma perjanjian baru Aileen. Roma 12 ayatnya yang ke-11. 3, 2, 3 ya. Janganlah hendak belajar dulu, kendor biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, melayani sementara ini judul kita atau materi kita adalah saling melayani. Saling melayani maksudnya siapa yang tahu apa arti saling melayani itu? Saling melayani. Saling melayani itu kayak Kita pernah kalian dengar yang kuat menanggung yang lemah. Pernah dengar? Pernah. Ada yang pernah? Yang kuat menanggung yang lemah. Bukan, yang kuat menanggung yang lemah. Kalau yang lemah gimana menanggung yang kuat? Ya tak? Mana sanggup dia? Yang kuat menanggung yang lemah. itu masuk dalam Saling saling melayani. Misalnya seperti ini. Contoh, misalnya si Lady punya duit banyak. Kemudian si Enos tidak punya, misalnya nih, tidak punya pena, contoh. Lalu karena si Enos tidak punya pena, dia tidak punya duit untuk membeli. Kemudian si Lady mengulurkan berkat yang dia punya untuk membantu si Enos membeli pena. Itu masuk kategori dalam saling melayani tidak? Ya, tak meringankan beban, bisa lebih memahami semua. Tapi kalau sekiranya ibu jatuh di sini pingsan, kira-kira ibu butuh kalian tak? Ya. Sangat kan? Sangat butuh kan? Jadi jangan pernah kita merasa bahwasanya karena kita lebih kuat, ekonomi orang tua kita lebih hebat, atau kita lebih pintar dari kawan-kawan yang lain mungkin. Jangan pernah merasa bahwasanya kita itu lebih segalanya. Tuhan menciptakan kita manusia sepadan. Ya tak? Sepadan itu artinya kita tidak ada derajatnya yang tinggi dan rendah di hadapan Tuhan. Semuanya kita sama. Tapi masing-masing kita punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Misalnya nih, si Lady contoh, setiap kelebihan kita yang diciptakan oleh Tuhan bisa menutupi kekurangan sesama. Ya, oke? Setiap kita sama. Semua kita punya yang namanya kelebihan. Tuhan ciptakan kita sesuai dengan seturut dengan gambarnya, sesuai dengan rupanya. Nah, maka dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan berbagai macam talenta. Ya tak? Ya tak sih? Berbagai macam talenta yang kita punya. Atau menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kawan yang dipunya. Jadi kita saling melengkapi, saling melayani. Paham? Nah, ini ada materi kita saling melayani.
dibaca dulu. Tunggu sebentar. Ini berdua lah kalian nak, bisa? Nah, bisa berdua kan? Kongsi ya. Sudah? Ayo kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan melayani? Ya, apa yang dimaksud dengan melayani? Apa yang dimaksud dengan melayani tadi? Saling mencukupi, Saling melengkapi, saling melengkapi, pandai. Melayani itu saling melengkapi. Saling memberi pertolongan terhadap yang membutuhkan. Gitu kan? Melayani itu terhadap sesama. Kalau kita melayani di hadapan Tuhan, kan saling melayani untuk sesama, ya tak? Saling melayani itu tadi kan untuk sesama, ya tak? Untuk sesama kita manusia, berarti horizontal di bumi. Tapi kalau melayani di hadapan Tuhan vertikal, dari kita menuju surga, apa yang kita lakukan? Berdoa, pandai apa lagi? melayani Tuhan, Memuji, menyembah, melakukan firman atau membaca firman, bersukacita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pelayanan. berkorban seperti lilin. Iya, berkorban seperti lilin, kata Sylvia. Berkorban seperti lilin, seperti apa emang lilin itu berkorban? Yang menyikapi macam ceritain. Kira-kira kalau lilin itu Menerangi iya, menerangi kegelapan. Kalau firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang Kristen itu ibarat seperti lilin. Dia harus menerangi kegelapan. iya bercahaya dan menerangi kegelapan. Fungsi lilin itu kan, fungsi cahaya itu kan, Ya, menerangi kegelapan. Lalu kenapa diistilahkan seperti lilin? Kenapa diistilahkan pelayanan Kristen itu seperti lilin? Kira-kira apa yang membuat lilin ini menjadi istilah dalam Kristen bercahaya seperti lilin? Karena kasih karunia kita. Pandang dulu di atas ada api kan? Ya tak? Ada sumbernya. Lalu daging lilin ini ketika dibakar dinyalakan untuk menghasilkan cahaya, Dari air. meleleh. Ya tak? Ya. Meleleh kan? Ya. Itulah yang dinamakan pengorbanan dalam pelayanan. Oh, itu benar. Ya tak? Saling melayani itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Mungkin tadi kalau macam ibu katakan tadi, harta kita banyak itu berkurang seperti ini tadi, berkurang untuk berkorban kepada orang lain. Sudah? Tapi ada yang membuat hidup kita itu menjadi lebih bercahaya. Karena tadi pengorbanan kita tadi menjadi terang bagi orang-orang yang menyaksikan apa yang sudah kita korbankan dalam pelayanan. Bukan sombong ya. Kadang orang bilang gini, dalam pelayanannya gini, misalnya berkorban nih. Ya, kita melakukan pengorbanan nih. Memberikan misalnya materi, misalnya kita membantu dengan tenaga. Ada orang-orang yang biar dipandang orang, biar dipuji orang tuh itu sok suci tuh, itu menyakit hati Pak. Ya, menyakit. Nah, jadi dibalik pekerjaan atau pelayanan yang bercahaya untuk sekitar itu juga membutuhkan pengorbanan yang mengurangi keakuan daging. Paham? Oke, yuk. Sudah? Nah, sekarang Bu, udah 1 menit, Bu.
matanya semuanya. Matanya ditutup semua. Tutup matamu, Enos. Sudah? Konsentrasi dulu. Apa suara yang paling dekat yang kalian dengar? Yang paling dekat, suara yang paling dekat apa? Yang paling dekat. Makanya tutup matamu, konsentrasi dulu. Dengarkan apa yang paling dekat di telingamu. Apa itu? Dia mau ke Dekat di telinga, ada yang cakap suara ibu. Kemudian tutup lagi matamu. Coba konsentrasi, apa suara yang paling jauh yang dapat masuk atau ditangkap oleh telingamu? Suara Meli, Bu. Suara siapa? Meli. Suara setan. Suara setan. Suara Meli. Ada yang paling jauh suara setan. Suara mesin, Bu. Suara mesin. Oke, paham? Paham? Nah, buka dulu yang ini, Baca dulu buku yang mau berkomen seperti ini. ya. Yang halaman yang terakhir sudah ada menemukan kata-kata di dalamnya. Kata-kata di dalamnya sudah. Nah, bikin dulu kelompoknya. Bagi menjadi 2 kelompok. Kesini sebagian. Aku jadi aku itu Ya? Ya, sini. Mas. Sini. Bikin 2 kelompok. Mika berlima berlima kayak mana, Bu? Biar kami berempat, Bu. Berempat tidak empat. Ya, sini. Terus sini dan sini mau kami. Kalian yang gitu putar. Kalian yang putar di sini. Oh, ini, Bu. Enak. Itu, Bu. Sudah? Gitu, boleh ya? Oke? Berapa kata, Bu? Kalian tugasnya lain nanti, tunggu dulu. Nah, ini cari yang kata yang mengandung arti pelayanan. Sudah? Kemudian buat menjadi 1 kalimat. Oke? Paham? Paham? Nah, ini untuk kelompok A. Sudah? Sudah paham ya? Sudah. Boleh dikerjakan. Cari yang mana? Untuk kelompok ini, untuk kelompok kalian, Ibu mau kalian amati lilin ini. Aku tahu. Aku tahu, tak boleh. Tunggu, Ibu, kami tak kenal ini. Amati lilin ini, sudah. Kemudian buat 1 cerita. Buat 1 cerita. Sudah. Buat 1 cerita pelayanan sesuai dengan pengorbanan dalam lilin ini. Contohnya seperti ini. Contohnya melayani membutuhkan pengorbanan. Saya sebagai orang Kristen ketika melakukan membagikan bukan harus enggak, berbagi itu Pelayanan Tuhan. bisa jasa, misalnya melakukan pelayanan, misalnya berbagi Berbagi firman. berbagi firman, ya, sharing. Berbagi itu sharing, saling, misalnya nih, ya, Sharing, berbagi, sharing. Itu hidup. Hidup apa nih? Ibu. Menghormati. Aku sering ini nama Tuhan. maksudnya? Ketika kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan sebagai kelompok, kelompok yang lain boleh mempertanyakan yang belum dipahami, boleh mempertanyakan bagaimana cara mengerjakannya. Oke? Oke?
pendirian. Ya. Oke, ini tadi kerjanya apa nih? Kerjanya itu tadi Kerjanya yang termasuk untuk menemukan kosakata dan membentuknya menjadi kalimat. Ya. ya. Oke, silakan. Apa yang sudah kalian temukan? Yang pertama kami menemukan mendoakan. Ya. Aku anak sekolah minggu sering mendoakan keluargaku. Gitu kan? Oke. Kemudian yang kedua. Ayo semua. Oke, dengarkan dulu. Aileen, pengorbanan dalam pelayanan seperti lilin. Ya. Oke, silakan. Hidup orang Kristen seperti melayani, mengasihi, Mendoakan. Jangan ketawa. Lagi. Arti pelayanan. Beristilah paham arti pelayanan. Paham. Tadi pelayanan itu apa artinya? Apa arti pelayanan? Tapi satu Ini kecil. Apa arti pelayanan tadi? melengkapi bu. Apa tadi? Melengkapi. Menghormati. Apa lagi? Mengasihi. Mengasihi. Menolong. Selamat pagi Bu Nurliana. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah Bu ya. Bu, pada hari ini kemarin sebelumnya kita sudah melakukan observasi di kelas, ya, menjadi ibu di kelas. Sebelum itu kita sudah melakukan percakapan pra-observasi kemarin Bu ya. Dan pada hari ini kita akan melakukan percakapan diskusi tentang pasca observasi, di mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Nah, pada hari ini kita dihadiri oleh pengajar praktik Bu Tina Erita. Ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kemarin Bu, setelah melakukan pembelajaran di kelas, setelah saya lakukan observasi, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Lega. Lega Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran kemarin saat dilakukan observasi? Setelah menyajikan pembelajaran ini, saya merasa bahwa secara pribadi, Pak, nih, saya masih kurang menguasai kelas. Sebabnya saya belum memahami tata cara atau pendekatan secara individu seperti apa yang bisa lebih menarik minat budak masing-masing gitu, untuk boleh memahami materi yang telah saya sampaikan. Jadi kendala saya, mungkin salahnya di saya sebagai seorang guru, karena belum dapat memastikan setiap anak ini kebutuhan belajarnya seperti apa untuk boleh seimbang dengan yang mungkin yang kemampuannya di bawah boleh seimbang dengan kemampuan yang di atas gitu. Artinya masih butuh proses apalagi ya. Iya. Mungkin melakukan analisa-analisa yang lebih rinci lagi sehingga kita bisa memastikan nanti siswa ini yang mungkin masih nilainya masih di bawah atau yang sedang atau yang tinggi gitu ya. Nanti bisa oke. Yang kedua Bu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan Bu? Sejauh ini saya merasa sudah, Pak. Sudah Bu ya, berarti sudah sesuai dengan alur yang Saya rencanakan. Oke, baik. Nah, yang ketiga Bu, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Hal-hal yang memuaskan itu sejauh ini ada beberapa siswa itu yang memang sudah betul-betul siap menerima pembelajaran yang sudah saya berikan. Tapi di balik itu
ada hal mungkin yang kurang memuaskan lah. Secara pribadi, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa siswa yang memang kemampuannya masih di bawah. Karena itu saya merasa bahwa secara pribadi memang saya harus meningkatkan kemampuan saya sebagai guru dalam hal menguasai kelas tadi. Pembelajaran seperti apa yang lebih menyenangkan untuk boleh menarik minat semua anak. Mungkin perlu menyiapkan strategi atau model pembelajaran gitu Bu ya. Iya. Tapi yang sesuai dengan minat anak. Kadang Iya. memang model yang sudah kita terapkan ini mungkin menurut kita bagus, tapi belum tentu itu bisa Iya. diterima dengan anak. Gitu. Artinya kita harus mencari solusi yang sesuai. Gitu ya. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan kemarin? Kalau perkiraannya ini secara pribadi perkiraan saya itu untuk level yang memang saya tetapkan itu belum mencapai, Pak. Saya menetapkan itu harapannya dapat di level 7 gitu. Sementara yang sudah kami temukan, sudah kami kuasai di kelas itu masih ada di level 5 atau mungkin kalaupun naik 1 lah, level 6. Artinya perkiraan dari tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan kemarin itu artinya belum sepenuhnya tercapai itu ya. Belum maksimal. Oke, maksimal. Nah, yang menurut Ibu nih apa yang menjadi kesulitan bagi siswa? Sebenarnya kalau untuk kesulitan mungkin ada beberapa faktor, Pak. Yang pertama mungkin faktor konsentrasi dari beberapa siswa yang memang masih harus dibenahi, harus dipancing sebagaimana sesuatu itu disajikan semenarik mungkin untuk boleh menggali konsentrasi atau minat mereka. Kemudian yang kedua, karena kebetulan mungkin saya pun pendatang, faktor komunikasi ya juga, Pak. Karena kurangnya saya menguasai bahasa daerah setempat, sehingga mungkin ada kosakata-kosakata tertentu yang lebih dapat masuk akal atau lebih dapat dipahami anak-anak ini ketika kita sampaikan dalam bahasa daerah. Karena mungkin maksud atau artian dari kosakata-kosakata tertentu ini lebih mengena kalau dia dari ini kita utarakan dalam bahasa daerah setempat gitu loh, Pak. Tapi kita belum menemukan itu. Memang inilah yang menjadi kendala kita Bu di daerah-daerah yang seperti ini. Kadang anak-anak itu dia kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan ini kadang apa yang kita sampaikan yang diterima itu berbeda, karena mereka mungkin lebih paham dengan apabila kita menyampaikan dengan bahasa daerah gitu ya. Yes. Oke. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi kesulitan Ibu? Kesulitan saya untuk saat ini karena mungkin saya pun masih kemampuan saya belum sehebat guru-guru senior gitu ya. Jadi untuk satu tadi kendalanya pendekatan secara individu dengan siswa itu belum saya temukan sesuatu yang lebih menarik gitu, menarik minat mereka. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi belum menguasai yang namanya teknik yang betul-betul dapat merangkum atau merangkul semua siswa untuk dijadikan satu gitu. Untuk dijadikan satu dalam artian pencapaian yang sama-sama merata gitu. Kemudian yang kedua, untuk ketiga lah ya, pembelajaran berdiferensiasi ini saya belum menguasai betul. Misalnya nih, kan dalam satu kelas itu ada yang memang sudah betul-betul bisa menguasai lah, bisa siap lah menerima pembelajaran gitu. Bagaimana cara yang kita terapkan di kelas, dia sudah betul-betul mampu gitu menerima. Sementara ada beberapa siswa yang memang mungkin secara akademik masih jauh di bawah, untuk membaca pun mungkin belum lancar sangat. Jadi penyampaian materi ke anak-anak yang di bawah ini belum saya temukan. Kira-kira gimana caranya supaya mereka ini bisa juga. Artinya mungkin Ibu belum bisa mengelompokkan siswa itu belajar dengan kebutuhannya. Kan ada yang di PDS itu kan ada yang visual, ada yang audio, ada yang estetik. Jadi mungkin tidak tepat dengan pengelompokan itu, sehingga yang anak ini visual kita kasih estetik atau audio, jadi agak itu ya. Okay.
artinya ini menjadi PR Bu ya. Iya. Bagaimana nanti cara kita bisa untuk menentukan bagaimana siswa ini masuk dalam kebutuhan belajarnya apa, nanti bisa kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang Ibu lakukan kemarin. Kalau yang sudah mantap berdasarkan yang sudah kami lalui kemarin, ada beberapa siswa itu yang memang sudah mampu, misalnya nih, kita sajikan satu kosakata, Pak. Lalu kita suruh tuh, coba pahami kosakata ini, terus kembangkan menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Beberapa anak sudah bisa menemukan itu, jadi kita serahkan kosakata beberapa, kemudian pilih yang maknanya lebih ke, misalnya maknanya lebih ke kehidupan sehari-hari, atau maknanya yang lebih ke cara mengontrol diri seperti apa untuk lebih berbuat baik. Sudah bisa tuh membedakan mana kosakatanya dan mana kalimat yang cocok atau kata-kata yang cocok untuk membuat itu menjadi kalimat sempurna. Tapi yang kurang itu lebih jauh lagi dari harapan yang kita inginkan. Nah, seperti misalnya kita sajikan sesuatu gitu, alat peraga misalkan. Nah, coba pandang ini, perhatikan apa makna yang dapat kita temukan dari sini. Ada beberapa anak belum mampu untuk menemukan itu. Artinya itu anak-anak itu yang perlu peningkatan Bu ya. Iya. Yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir, tadi kan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar apa identifikasi dan sebagainya. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan Ibu untuk pertemuan Ibu berikutnya? Kalau untuk pertemuan berikutnya, saya rasa lebih menyajikan sesuatu yang lebih menarik lah. Misalnya gini kan, untuk zaman ini, untuk anak-anak saat ini kan lebih dominan mereka apa sih Pak, ke visual gitu loh, lebih nangkap dengan apa yang ditonton gitu. Jadi saya rasa mungkin menyajikan film-film pendek yang bermakna sama dengan materi yang kita sajikan, saya rasa lebih dominan yang seperti itu untuk menarik minat siswa. Ibu menyediakan video-video pembelajaran Bu ya, Iya. supaya menarik minat siswa tadi. Iya. Ibu terima kasih atas waktunya. Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya tadi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran yang seperti yang ingin Ibu tingkatkan yang kedepannya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Saya akhiri. Selamat siang. Siap.